Huawei Watch Buds. Buat yang belum tahu seperti apa produknya, mungkin udah langsung menebak. Perangkat Huawei ini adalah sebuah smartwatch dan earbuds. Tapi kok namanya Huawei Watch Buds, bukan Huawei Watch dan Huawei Buds? Ya, namanya nggak salah karena perangkat ini adalah produk wearables Huawei yang menggabungkan dua perangkat wearables jadi satu, smartwatch dan earbuds. Saya minggu lalu dikasih kesempatan buat cobain sebentar Huawei Watch Buds ini, dan beberapa pertanyaan saya mengenai perangkat ini langsung terjawab. Apa aja? Pertanyaan yang pertama, tentu saja saya langsung pengen tahu mekanisme 2-in-1-nya itu gimana. Nah, ternyata dia itu berbentuk seperti sebuah jam pada umumnya. Nggak kelihatan kalau ini tuh ada earbuds-nya. Sebagai smartwatch, tentunya perangkat ini punya fitur-fitur lengkap selayaknya smartwatch Huawei yang lainnya ya. Fitur kesehatannya banyak seperti sleep monitoring, heart monitor, pengukuran SpO2, dan stress management. Fitur olahraganya pun melimpah dengan puluhan mode olahraga yang tersedia untuk memantau kegiatan olahraga. Nah, buds-nya sendiri penempatannya menurut saya sangat brilian karena sama sekali tidak terlihat dari luar. Buat ngeluarinya, kita tinggal tekan bagian pembukanya dan otomatis bagian atas dari smartwatch ini akan terbuka perlahan. Earbuds-nya menempel dengan sistem magnetik dan magnetnya cukup kuat. Magnet di buds-nya ini juga 360 derajat, jadi di sisi manapun akan tetap menempel. Kedua earbuds-nya nggak ada petunjuk mana kiri dan kanan ya, tapi dia ada fitur self-adjust left and right automatic. Jadi ketika kita bingung mana yang kiri dan mana yang kanan, kita tinggal tempelkan di tempatnya di sebelah mana aja masing-masing, dan dia akan mereset dan menyesuaikan posisi kembali. Oh ya, untuk mekanisme pop-up ini, dia diklaim sudah dites 100.000 kali buka tutup dan masih aman. Kalau untuk mengontrol buds ini bisa menggunakan smartwatch-nya ya. Di sini bisa mengatur noise cancellation melalui control center, dan ada earbuds management juga buat mengatur connected device. Buds-nya juga punya fitur canggih yang namanya Wide Area Auricle Touch Control. Jadi semacam kontrol sentuh, tapi kita nggak menyentuh buds-nya, melainkan sentuh area sekitar telinga. Ini ide dan teknologi brilian sih, soalnya buds-nya itu kan kecil, jadi agak susah kalau touch control-nya ada di buds-nya. Pertanyaan kedua yang bikin saya penasaran sebenarnya adalah ketebalan ketika dipakai di pergelangan tangan kita. Kalau dari ukuran, bodinya memang tebal ya, sekitar 15 mm lah. Pas dipakai pun memang terlihat tebalnya, tapi menurut saya masih oke dengan ukuran tangan saya yang ya bisa dibilang termasuk kecil inilah ya. Buat cowok rata-rata sih saya bilang masih oke. Kalau tangannya lebih kecil lagi dari tangan saya, kayaknya bakal kebanting deh. Jadi, buat yang pengen beli, yang tertarik, bisa pertimbangkan dulu biasa pakai jam tangan yang gede itu cocok apa enggak. Terus dia itu bodinya pakai stainless steel dan strap bawahnya dari leather ya, dari kulit. Jadi looks-nya juga terlihat premium. Bagian crown-nya dibikin kayak diamond gitu, ada motif-motifnya yang bikin kesannya tambah mewah. Terus bagian layar juga udah bagus ya, karena dikasih layar AMOLED berukuran 1,43 inci. Pertanyaan ketiga yang saya pengen tahu itu adalah soal baterai. Karena perangkat ini 2-in-1, jadi pas ngecas pun kan dari satu sumber. Kalau kayak gini yang kepikiran adalah baterainya pasti bakal cepat habis ya. Apalagi kalau dilihat dengan bodi seperti itu, kapasitas baterai watts-nya kayaknya nggak bisa gede-gede banget. Tapi ternyata klaimnya Huawei, baterai bisa bertahan dari 3 hingga 7 hari tergantung mode yang dipakai. Jadi ada dua mode biasa, di mana earbuds akan selalu ngecas setiap diletakkan di dalam watch-nya. Baterainya ini akan bertahan paling lama 3 hari. Terus kalau menggunakan power saving mode, baterainya akan bertahan hingga 7 hari. Not bad kan? Oke, jadi apakah wearables 2-in-1 ini berguna? Menurut saya bisa berguna banget ya di banyak skenario, karena bisa bikin lebih praktis dibanding memakai dua device terpisah, smartwatch dan TWS. Di sini kita nggak perlu bawa case TWS lagi di kantong, nggak usah ribet-ribet ngeluarin TWS dari kantong pas mau pakai, dan yang paling penting jadi nggak rentan ketinggalan juga atau hilang. Jadi, kalau menurut kalian gimana?